Perkembangan kasus Kak Fitri yang dugaan penembakan itu seperti apa sih Bang, dan sejak kapan nih Abang diberi kuasa oleh Kak Fitri sendiri? Ya, saya diberi kuasa itu tanggal 10 Januari. Kebetulan kemarin waktu saya baru pulang dari Mekah, dan akhirnya resmi tanggal 10 saya ditunjuk untuk mendampingi Mbak Fitri dalam menangani kasus ancaman yang ada di Ruko ya. Bang, kalau boleh tahu ancamannya itu seperti apa Bang? Awalnya? Ya, kalau ancamannya kita lihat di sini bentuk ancamannya itu adanya kerusakan ya, bentuknya itu dugaannya itu ada penembakan ya. Tapi nanti biar pihak kepolisian yang akan mengembangkan kasus ini tentunya. Dan kita lihat di sini laporan daripada Mbak Fitri ini akan kita tindak lanjut, akan kita kawal, kita akan terus meminta permohonan cepat dilakukan proses hukumnya ya, agar pelakunya cepat ditangkap ya. Oke, Bang, tapi kan saat ini nih mungkin setelah kemarin Abang bersama Kak Fitri muncul di publik gitu kan, dan Kak Fitri juga mulai speak up nih tentang masalah dia dengan NM ya kan. Ini seperti apa sih Bang, kan udah mulai ada keberanian nih, apa setelah emang didampingi oleh Abang atau bagaimana? Iya, kalau itu Mbak Fitri sudah jelaskan ya kemarin pas adanya pertemuan kemarin. Ya, pada prinsipnya dia cuma membalas segala bentuk apa yang dituduhkan. Apa yang menjadi poin-poin di dalam media sosial yang menyudutkan inisial nama dia, ya ibaratnya membentuk satu opini-opini yang kurang berkenan. Tentunya ini akan ditindaklanjut juga sama Mbak Fitri. Kita juga melihat, sama-sama memantau sejauh mana nih orang-orang yang tidak berkepentingan tentunya akan melakukan tindakan-tindakan di luar batas. Ya, tentunya kita juga akan melakukan upaya, nggak akan berdiam saja ya. Karena seorang yang terus-menerus dianiaya ibaratnya secara verbal, secara media sosial dan lain-lain, ini kan bentuk ancaman juga ya. Walaupun ancaman ini nggak secara langsung, tapi secara media sosial. Nah, ini berat juga. Nah, nanti coba kita akan lihat. Nah, kita masih menganalisa semua. Ya, Mbak Fitri masih melihat bahwa bagaimana nanti ke depannya. Ya, mungkin media sosial akan melihat juga nih ya bentuk-bentuknya. Karena Mbak Fitri juga nggak akan menyerang seseorang atau menyerang apa yang dituduhkan kalau dia juga tidak dilakukan tidak diserang kan. Begitulah apabila sudah terlalu sering ya diinjak-injak ibaratnya, terlalu sudah batas limit kesabaran ya, tentunya masih ada limit untuk bisa dia melakukan upaya hukum. Oke. Bang, selama ini serangan-serangan itu yang dianggapkan oleh Kak Fitri itu maksudnya boleh dijelaskan Bang sedikit lagi, serangan dari mana Bang? Maksudnya dari seseorang seperti apa? Di media sosial? Serangan untuk secara verbal di media sosial, tentunya semua ini ya rakyat Indonesia, bahkan netizen, bahkan media-media juga tahu bentuk-bentuknya seperti apa, pakai gimmick, pakai inisial dan lain-lain. Intinya adalah menyudutkan atau memfokuskan kepada seseorang ya, dengan melakukan satu kejelekan, membongkar satu opini-opini ya yang menggiring ya ke arah negatif ya kan, dan memberikan statement-statement yang sifatnya ya tidak pantas juga dikonsumsi banyak orang kan gitu. Oke, Bang, tapi sejauh ini mungkin Kak Fitri sendiri akan ada buat laporan terbaru nggak sih untuk maksudnya untuk melawan dari pihak sana? Ya, tentunya kalau nanti dibutuhkan dan memang nanti perlu, sudah dalam posisi limit yang sudah nggak bisa dibendung lagi, dan juga memang kita sudah minta juga surat buat
Kementerian Komdiji ya, agar dilakukan verifikasi terhadap orang yang mempodcast atau memblas atau memberikan statement-statement di media sosial yang sifatnya adalah menghujat ya, membongkar segala aib-aib yang tentunya ini kan kita harus memverifikasi ya secara hukum kalau itu proses hukum itu dijalankan, dan memang kita meminta agar jangan terlalu sulit juga ya dalam proses hukum laporan undang-undang ITE ini kan harus pembuktian, ahli bahasa, ya ahli kriminologi dan macam-macam yang harus dipenuhin. Nah ini kan sekarang sulit di sini, makanya kita meminta kepada kementerian tindak lanjut, ditindak, ya, difilter agar tidak terjadi satu adanya krisis terhadap kesehatan dari media sosial sendiri. Kesehatan dari media sosial ini kan ibaratnya orang yang menggunakan media sosial ini kan harus berdampak positif kan. Tapi kalau udah menghujat, menjelekkan orang, menghina-hina dan lain-lain, ya kan, dan semua bermuatannya negatif ya. Tentunya ini kan juga jelek banget nih ditonton banyak orang ya, tentunya apalagi anak-anak kecil ya. Jadi kayak semacam satu satu bentuk penjajahan hak asasi manusia. Ini juga perlu kita pahamin di sini gitu. Tapi sendiri mungkin cerita sama abang mengalami kejadian ini sejak kapan komunikasinya sampai ada kaca pecah, juga ada yang berubah? Ya kalau dilihat ya dari tahun lalu ya, bulan September, Oktober lah, karena kejadiannya tuh 3 bulan yang lalu adanya ancaman tersebut ya, terus juga laporan, sudah sempat telepon saya dan cerita, dan buat laporan juga pada waktu kejadian. Sekarang tinggal kita lihat tindak lanjutnya, karena kan tentunya polisi juga harus bersikap, harus punya cara bagaimana ini bisa ketangkep siapa pelakunya. Dan kita juga melihat bahwa pemain narkoba, judi online, bahkan juga pelaku-pelaku bom teror dan lain-lain tuh bisa ketangkep kan. Tapi saya rasa pihak kepolisian lagi bekerja keras. Kita menghargai proses hukum ini karena yakin pasti akan ketangkap orangnya. Bukti-bukti petunjuk sudah ya. Kemudian dari Inafis dan Bareskrim Mabes Polri juga sudah turun pada waktu itu. Kita lihat juga apakah kasus ini tetap akan ditangani oleh pihak Tangerang Selatan ataukah diambil alih agar cepat diprosesnya. Tak berlama-lama, kita juga tahu siapa pelakunya. Oh, jadi abang udah tahu nih maksudnya pelakunya? Belum. Dari pihak. Kalau pelakunya saya sampai sekarang belum ada info. Tapi kan dugaan-dugaan itu pasti ada. Kita juga belum bisa membicarakan hal ini karena kita juga harus semua itu praduga tak bersalah. Siapapun yang melakukan ini nanti biar kepolisian yang akan mengungkap semuanya. Oke. Bang, tapi kalau boleh tahu sih selain teror penembakan itu apa aja sih yang teror yang pernah diterima oleh Kak Fitri, teror yang mungkin cukup mengganggu pihak dari Kak Fitri sendiri gitu? Ya sekarang ini Mbak Fitri dalam posisi yang sedang mengalami teror ya, baik itu teror secara langsung atau verbal. Yang kita lihat di sini semua, kita nggak usah menjelaskan lagi secara aktual ya. Semua orang udah lihat betapa jahatnya di dalam media sosial, menghujat dan memfokuskan kepada salah satu orang. Dan akhirnya orang ini mengalami satu kesabaran yang sudah memuncak, terus akhirnya juga perlu klarifikasi, perlu adanya hak jawab. Ya, di mana kalau orang di dalam posisi yang disudutkan berkali-kali dengan keadaan terus dan berkelompok dan akhirnya berkembang biak ya kan. Kalau kita lihat ini berkembang biak nih, ada beberapa kelompok-kelompok tertentu terus melakukan hujatan-hujatan, tentunya ini udah nggak sehat. Tapi di sini Mbak Fitri melakukan hak jawab, perlu itu karena apa? Karena seseorang yang dalam posisinya diinjak terus tentunya harus menjawab dan memberikan
satu klarifikasi dan kebenaran. Dan nanti biar media sosial dan netizen yang positif yang akan menanggapi secara jelas dan tidak adanya satu konspirasi dalam beberapa pihak ya. Sebenarnya ini kan ada beberapa pihak. Oke, Bang, terus Ya tentunya iya, karena ini anaknya juga terganggu juga mentalnya, akhirnya juga Mbak Fitri harus melakukan hak jawab itu tadi. Karena memang sudah menyangkut masalah anak, ini berat sekali. Oke, Bang, tapi tadi saya ngeliat updatean sedikit dari story-nya Kak Fitri gitu kan. Kalau misalnya dia ibaratnya akan nggak gentar lagi nih, nggak takut lagi nih tentang yang di sana. Terus dia cuman pengen nama baik dia tuh bersih. Apakah ini salah satu tindakan dia untuk membersihkan nama baik dia di seluruh netizen atau apa gimana? Ya, artinya segala sesuatu yang dilakukan Fitri sudah cukup sangat bijaksana ya. Kalau kita lihat secara langsung dia lakukan di dalam story-nya, di dalam apa yang dia sampaikan itu, dia melakukan hak jawab atas apa yang ada di media sosial. Jadi kalau memang ini menjadi satu hal counter check and balance ya. Ini kan orang memberikan satu informasi seperti itu ya, walaupun itu pakai inisial dan lain-lain. Tapi orang kan tahu tertuju ke dia kan. Ini kan faktanya. Nah, dia akan memberikan jawaban. Dia kasih hak jawab. Seperti apa sebenarnya. Jadi kan ini yang terpenting. Jadi apa yang dituduhkan lama-lama kan mengikuti dan berkembang, akhirnya juga sampai kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Fakta. Fakta itu apa? Benarkah apa orang misalnya dituduhkan berkali-kali di media sosial, terus dia beri hak jawab, terus nanti pelan-pelan kan terkuak semua nih, terjawab semua apa yang dituduhkan. Biar netizen bisa menilai mana orang yang benar-benar sesuai dengan mulutnya atau dia cuman fitnah isinya. Ini akan terlihat. Jangan sampai yang keji ini ibaratnya semua orang-orang yang melontarkan kata-kata dan macam-macam dan itu tertuju pada salah satu orang tertentu dan akhirnya dibunuh karakternya. Ini kan suatu kejahatan yang luar biasa. Bang, satu lagi mungkin Bang, kan bisa dibilang saat ini mungkin Kak Fitri berseteru dengan orang kontroversi ya kan, mungkin sampai akar-akarnya dibuka nih, mungkin bermasalah sama dia. Nah, Abang kan digandeng oleh Kak Fitri, ada rasa takut nggak sih Bang, mungkin Abang nanti juga diikut sertakan oleh pihak sana gitu kan, gimana nih? Kalau saya, prinsip saya adalah saya berdasarkan profesional, saya bertindak berdasarkan membela haknya Mbak Fitri sesuai dengan protap dan tanggung jawab saya ya, di mana saya tidak pernah melanggar norma-norma yang sudah diajarkan di dalam organisasi advokat. Saya selalu bertindak atas nama klien saya. Tidak ada unsur-unsur lain, tidak ada kepentingan-kepentingan untuk menghujat seseorang. Prinsipnya adalah bagaimana klien saya ini mendapatkan hak yang setara di mata hukum. Itu yang terpenting. Tidak ada saya ini memberikan statement-statement yang sifatnya adalah memberikan dampak yang negatif, juga tidak ada. Saya ingin bagaimana masalahnya Mbak Fitri ini cepat selesai. Kalau memang dia mengalami suatu hal yang cukup dahsyat di dalam di media sosial, terus ini ada muatan-muatan yang kiranya melanggar hukum, tentunya ini akan kita melakukan upaya hukum. Itu suatu hal yang cukup lumrah dan wajar seorang yang diinjak sampai berkali-kali dan terus akhirnya dia juga sudah tidak sanggup lagi untuk dalam keadaan ini. Tentunya saya sebagai kuasa hukumnya Mbak Fitri berhak untuk melawan, ya berhak untuk membela secara hukum tentunya, karena kita nggak boleh keluar dari koridor hukum. Poinnya itu aja. Oke. Ada langkah-langkah hukum apa lagi nih yang akan Abang tempuh nih selain melaporkan segala macam, apa yang akan Abang tempuh nih untuk mungkin keselamatan Kak Fitri dan keluarganya supaya nggak ada lagi teror apa Bang? Jadi kalau itu pasti tentunya meminta perlindungan hukum ya kan. Kalau tentunya jangan sampai ada teror-teror lagi.
Dan memang kita memang berharap ini masalahnya Mbak Fitri cepat selesai. Jangan ada hal-hal lain yang masuk ke dalam urusan ini, karena fokus kepada proses hukum dan apa yang dialami Mbak Fitri itu yang menjadi tanggung jawab saya sebagai kuasa hukumnya. Tentunya tidak lain adalah membela apa yang sekarang ini sedang diusahakan oleh Mbak Fitri ya. Apakah akan mungkin mendatangi LPSK juga untuk meminta perlindungan hukum? Ya tentu nanti kalau itu dibutuhkan ya, tentu kita akan melakukan itu ya, melakukan meminta perlindungan ke LPSK kalau itu dibutuhkan. Karena kita belum lihat nih sejauh mana ya. Oke, udah. Terakhir dong Bang, mungkin ada respon apa sih dari Fitri sendiri, mungkin dia adanya kejadian ini merasa tidak tenang kan? Ya tentunya pasti nggak tenang, tentunya pasti ada satu traumatik ya, dan juga ada satu hal yang dia merasa takut dia tidak inginkan. Jadi agar masalah ini kenapa dia menggandeng kuasa hukum, karena jangan sampai nanti dia bertindak dan apa yang dia lakukan ini melanggar satu hukum, ya kan? Saya juga selalu berkonsultasi apa yang harus dilakukan, itu poin-poinnya. Oke, udah. Oke, makasih Bang.